Di sekarang itu ada ikan kecil atau ada apa ya yang biota-biota laut dasar atau bentos namanya. Kalau yang itu biasanya ada bintang laut, ada laut itu tempat berlindungnya mereka dari predator atau dari ikan besar yang bisa memangsa mereka. Jadi dia sebenarnya satu kesatuan ekologi memang. Ketika satunya rusak, yang lain pasti terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Saya mulai ya, Anti. Baik, Kanda, silakan. Wih, Kanda, dia seru, nah. Baik, Biasa baik. iya mogo. Lebih asik itu, lebih menyapa dengan kekeraban. Saya pikir kalau Daeng daripada Kanda. Makanya saya itu kalau Bu Nurul Rahma saya panggil Daeng. Karena lebih menyapa dengan kerabat, jadi tidak ada bentuk ya kayak bilang ada senior ada junior gitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Andi Karman, tuan rumah acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang hari ini yang ke-32 bersama Andiku Hasrianti yang biasa ku panggil Adinda Anti atau Anti. Saya meminta beliau, harusnya kemarin beliau, tapi beliau menginginkan Bu Nurul Rahma saja dulu baru beliau. Berarti memang harus senior dulu baru junior, Dik. Pada kesempatan kali ini saya meminta beliau untuk berbicara tentang pengendalian pencemaran perairan di pesisir ya. Dan ini juga kalau tak salah, sama seperti Bu Nur Rahma kemarin, ini adalah bagian dari calon disertasi, kita sebut calon disertasi, dan punya penyakit yang sama juga dengan saya, belum selesai, tapi beliau sudah segera, sementara saya masih memiliki alasan yang begitu kompleks. Nanti saya mulai dengan pertanyaan sederhana juga. Sama dengan kasusnya Bu Rahma kemarin. Kenapa Ki mau konsentrasi pada persoalan pesisir? Benarkah bahwa di pesisir itu sangat potensial pencemaran yang terjadi gitu? Silakan, Di. Iya, terima kasih, Deng. Jadi saya jawab dulu salam tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Seru, nah. Terima kasih nih, Deng, sudah diberi kesempatan jadi bintang tamu atau apalah. Amulah dalam diskusi interaktif. Jadi kali ini saya diberi kesempatan atau diundang untuk bercerita tentang pengendalian pencemaran perairan pesisir yang jadi topik penelitian disertasi saya. Kalau saya ditanya kenapa mau ambil pesisir, sebetulnya apalagi ini kan konsentrasinya ke pesisir Kota Palopo. Jadi ya, sesungguhnya saya tidak begitu suka ya dengan wilayah laut, pesisir atau apalah itu. Yang saya suka itu sebenarnya wilayah gunung. Tapi selama saya di Palopo, mungkin karena Palopo memang kota pesisir, ya sebagian besar itu daerahnya adalah daerah pesisir. Akhirnya setiap hari lewat wilayah pesisir itu jadinya, loh
ini sepertinya menarik nih untuk dijadikan topik penelitian seperti itu. Jadi memang wilayah pesisir itu secara umum itu adalah wilayah istimewa sebenarnya dengan segala potensi yang dimiliki. Potensinya yaitu sebagai kawasan wisata, kalau dimanfaatkan dengan baik itu bisa jadi kawasan wisata, kawasan perdagangan, industri, kemudian jalur transportasi, dan juga ya pemukiman tentunya untuk masyarakat pesisir. Nah, di balik keistimewaannya itu, di balik potensi yang ada, itulah yang menarik orang-orang atau khususnya pemerintah ya untuk melakukan pengembangan pembangunan di wilayah pesisir. Nah, pengembangan pembangunan itu otomatis akan berdampak ya terhadap degradasi atau kerusakan lingkungan. Nah, degradasi atau kerusakan lingkungannya itu macam-macam. Umumnya adalah pencemaran lingkungan. Nah, itu sebenarnya yang saya mau kaji. Kalau berbicara tentang pengendalian, pengendalian itu sebenarnya salah satu dari sekian banyak poin dari amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi dalam Undang-Undang PPLH Nomor 32 Tahun 2009 itu poin-poin yang diamanahkan untuk sebagai upaya pengelolaan kelestarian lingkungan hidup itu misalnya satu adalah perencanaan lingkungan. Jadi harus ada perencanaan lingkungan yang baik. Perencanaan ya. Kemudian yang kedua pemanfaatannya seperti apa. Yang ketiga adalah pengendaliannya. Yang keempat adalah pemeliharaan. Yang kelima adalah pengawasan. Yang keenam adalah penegakan hukum lingkungan untuk lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Ya, seperti itu deh. Bisa dijelaskan dari berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Jadi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian. Ini yang rencana mau dilakukan oleh Anti pada poin ketiga. Iya. Proses pengendaliannya. Saya cuma ambil poin. Bisa diberikan penggambaran umum berkaitan contoh misalnya perencanaan gitu, pemanfaatannya bagaimana. Kalau pengendalian nanti kita lebih detail itu, kira-kira pemeliharaannya bagaimana, pengawasan. Kayaknya pengawasan dan penegakan ini sudah berbicara tentang pemerintahan ya? Atau bagaimana? Iya, itu sudah pure hukum. Hukumnya seperti apa, undang-undangnya seperti apa, aturannya seperti apa, dan sanksinya seperti apa. Itu. Jadi kalau untuk perencanaan itu, silakan. Ya, kalau untuk perencanaan itu kan sebenarnya berkaitan dengan AMDAL atau tata ruang, konsep tata ruangnya seperti apa, pokoknya semua peraturan tentang semua peraturan perundang-undangan yang dokumennya dulu sudah harus direncanakan matang-matang bahwa kawasan ini memang misalnya dalam satu kota ya, misalnya di kota Palopo ya saya ambil. Iya. Ternyata di kawasan di sebelah barat itu adalah kawasan hutan lindung. Kemudian di sebelah selatan itu adalah kawasan pesisir. Di sebelah timur itu adalah pemukiman. Nah itu. Jadi harus betul-betul sesuai dengan perencanaan. Ketika itu tidak sesuai dengan perencanaan, maka pasti akan ada dampaknya. Misalnya kawasan hutan lindung kok dijadikan sebagai kawasan pemukiman. Nah itu salah satu contohnya. Kalau untuk pemanfaatan, ya sama ya.
tidak jauh beda lah dengan proses dari perencanaan itu. keenam poin ini, dari proses perencanaan itu. Gimana pemanfaatan dengan baik? Kalau misalnya dia memang kawasannya untuk hutan lindung, ya digunakan untuk kawasan lindung, jangan digunakan untuk, jangan ditambang atau jangan dieksploitasi. Halo. Nah, kalau untuk Ya, ya, halo, lanjut. itu contoh sederhananya ya, Hading. Terus? Ya, jadi saya ke pengendalian saja ya. Iya. Saya bahasnya ke pengendalian Kita saja. fokus di sini. Iya. Ya, kita fokus ke pengendalian. Apa ya? Dari 6 poin ini, saya lebih fokus ke pengendalian. Itu pertimbangannya karena lokasi studi saya atau lokasi penelitian saya memang sudah termasuk salah satu kota berkembang ya. Kota Palopo itu sudah termasuk salah satu kota berkembang. Perkembangannya itu memang sudah sangat kelihatan pesat, mulai dari perindustriannya, perdagangannya, kemudian banyak macam-macam jadi sudah memenuhi syarat untuk satu kota yang memang harus dikelola dengan baik. Nah, untuk pengendalian pencemaran itu sendiri ada 3 poin. Ada 3 poin yang saya kaji dalam disertasi saya. Jadi sebenarnya disertasi saya ini rencana tujuan akhirnya adalah menyusun rekomendasi strategi untuk pemerintah Kota Palopo mengenai konsep pengendalian pencemaran perairan pesisir. Itu. Jadi untuk pengendalian itu ada tiga poin lagi. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah pencegahan pencemaran, kemudian yang kedua adalah penanggulangan pencemaran. Penanggulangan ya. Iya. Terus? Yang ketiga adalah pemulihan. Itu kalau sudah parah ya, kalau sudah parah pencemaran. Iya. Nah, yang pertama pencegahan. Pencegahan ini kembali lagi ke poin yang pertama tadi saya jelaskan nih, di perencanaan. Jadi ketika kita berbicara tentang pencegahan, ya sebaiknya sebelum pencemaran itu kita sudah antisipasi supaya tidak terjadi kerusakan. Nah, di poin pencegahan ini ada beberapa hal yang terkait yang harus dilengkapi sebelum pembangunan suatu kota itu dikembangkan. Nah, termasuk itu tadi yang saya jelaskan, harus ada dokumen AMDAL untuk setiap pembangunan yang memang diwajibkan untuk AMDAL. Jadi ada memang pembangunan skala besar yang wajib ada dokumen AMDAL-nya. Jadi AMDAL itu adalah dokumen analisis mengenai dampak lingkungan. Isinya itu macam-macam. Jadi sebelum dibangun harus disurvei lokasi dulu, apakah ini kita rencana mau bangun hotel. Hotelnya itu berapa? Kemudian kemungkinan nanti limbahnya seberapa banyak? Ini nanti pengunjungnya diprediksi berapa banyak? Pokoknya segala macam itu sudah harus diperkirakan. Itu dia harus ada dokumen AMDAL atau bukan AMDAL. Jadi selain AMDAL ada namanya dokumen RKL RPL. Apa itu? Nah, RKL itu rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan. Itu kalau untuk pembangunan skala kecil, misalnya hotel, tapi hotel yang skala wisma atau perumahan skala kecil, perumahan yang jumlah unit rumahnya itu tidak terlalu banyak. Jadi memang ada syarat-syarat tertentu untuk pembangunan. Nah, selain dokumen itu juga harus sesuai dengan RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Jadi jangan sekali-sekali kawasan resapan air dibangun perumahan. Nah, itu otomatis akan banjir ya. Dan banjirnya bukan hanya di situ, tapi banjirnya di wilayah lain yang merupakan yang memang
lokasi resapan air ini adalah tempat untuk menyerap air dari beberapa kawasan di sekitarnya. Nah, itu. Kemudian lainnya misalnya kawasan mangrove. Kawasan mangrove ya jangan dibuat, jangan dialihkan menjadi kawasan apa ya? Kalau yang di Kota Palopo itu sekarang kan banyak itu ya pedagang-pedagang pinggiran itu sekitar pelabuhan itu, yang pedagang-pedagang Iya itu. pedang. Iya iya iya. Nah, jangan sampai kawasan mangrove itu dibabat hanya untuk membangun lapak pedagang kaki lima, itu jangan. Itu sebaiknya dipertimbangkan Oh, dulu tetap lah, harus. Iya 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 iya. dipertimbangkan. Kemudian kalau secara umum ya undang-undang yang berbasis lingkungan. Nah, kalau di Kota Palopo itu syukurnya sebenarnya sudah ada perda ya, peraturan daerah, kalau tidak salah itu nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Itu sudah ada. Pengelolaan sampah. Sebenarnya sudah ada aturan tentang pengelolaan sampah. Kebetulan juga kemarin waktu saya survei dan wawancara di pemukiman pesisir itu, memang sudah beberapa titik itu sudah ada spanduk dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan perda sekian tahun sekian bahwa tentang pengelolaan sampah, bahwa dilarang buang sampah di lokasi ini. Tapi kenyataannya tetap ada tumpukan sampah. Nah, jadi sebenarnya untuk itu semua, terlepas dari adanya lengkapnya semua dokumen-dokumen itu, tetap harus ada pengawasan atau bagaimana supaya betul-betul dokumen itu bisa diimplementasikan atau direalisasikan dengan baik di masyarakat. Apa? Saya potong di kira-kira yang berdasarkan pengamatannya nanti di lapangan, pencemaran yang sangat potensial atau yang bahkan bukan lagi potensial, yang dominan di Kota Palopo itu sampah apa gitu? Sampah rumah tangga. Oh, gitu ya? Iya. Kan apa ya? Saya kemarin sempat ada pengalaman waktu saya Desember 2018 kalau tidak salah itu penelitian pendahuluan deh. Jadi saya sempat air yang pas jalan masuk pelabuhan itu, yang samping kafe itu, saya menunduk sampling air. Tiba-tiba ada kresek yang terbang di atas kantongan. Terus? Ternyata saya sudah tebak kantongan itu isinya apa. Ya sampah kan, sampah ada sisa makanan, ya kurang lebih seperti itulah, atau popok bayi atau apa. Kemudian saya menoleh ke belakang, oh ternyata bapak-bapak yang melempar. Untuk tidak kena kepala saya ya. Jadi saya pikir dengan entengnya, apa mungkin si bapak tidak menemukan tong sampah atau truk sampah, sehingga sampahnya itu jauh-jauh dibawa naik motor, kemudian dibuang ke air. Pergi, cuman lewat buang. Gitu, jadi sebetulnya sebagai mahasiswa ilmu lingkungan itu, menurut saya pribadi itu sangat miris, Deng. Jadi menurut istilah zaman sekarang itu kan namanya baper. Saya baperan. Lihat orang buang sampah, saya baperan. Bisa-bisanya ya orang yang entengnya buang sampah. Padahal fasilitas buang sampah. Tapi itu mudah-mudahan cuman
Bapak itu, dan mudah-mudahan itu yang pertama dan terakhir yang dilakukan oleh beliau. Apalagi kan Kota Palopo itu sebenarnya punya slogan yang sangat terkenal, Mapacintoda, Ya, begitu ya? apa Cintoda? Mapacintoda. Nah, Apa kira-kira yang membuat, ya kita coba menerka-nerka saja, apakah memang fasilitas yang kurang memadai? Tapi kalau di tempat saya itu justru hampir tiap malam itu salutnya hmm, saya di sekitaran Bogar, istilahnya terjadi simbiosis mutualisme. Kita tetap bayar tapi tidak tinggi. betul. eh, Entah di daerah, kalau misalnya di sekitaran apa tadi itu ya, sekitaran sekitar mana tadi itu yang melakukan pelemparan itu? Gerbang masuk pelabuhan Tanjung Oh, Lenggit. pelabuhan. Yang memang ya lokasi studi saya, lokasi sampling saya. Hmm. Dia di pelabuhan, dengan gampangnya buang sampah begitu saja. Iya, iya, iya. Baru sampahnya itu pakai plastik lagi. Nah, Teringat diskusi jadi kemarin sama Bu Rahma. Ya, silakan, silakan. itu di jalan ya, itu di jalan. Iya, 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 iya. Kemarin juga kan saya diwajibkan untuk wawancara ya, apa ya namanya? Mhm. Uh, yang sekitar sampai ke Pasar Andi Takda. Pokoknya dari saya ambil 3 kecamatan itu. Kecamatan Warak Timur, Warak Utara, dan Kecamatan Barat yang memang dia masih daerah pesisir. Nah, itu dari sekian responden, jawabannya hampir sama sih. Hampir Iya, sama. iya, itu yang kita butuhkan. Kira-kira apa alasannya katanya? Ibu, saya tanya dulu, sudah pernah dengar ada aturan tentang ini pengelolaan sampah? Oh, Iya, iya, belum iya, Bu, iya. apa itu? Nah, oke. Tidak mungkin kan saya mau menjelaskan, pasti juga mereka dengar atau tidak dengar, cuman dikasih pemahaman lah bahwa sampah itu seperti ini, limbah itu seperti ini, apa bedanya sampah dengan limbah kayak gitu. Kemudian ini sepertinya koneksinya Entah koneksiku atau koneksi itu ya? koneksi tak barangkali, Deng. Bisa dilanjut? Ya. Nah, kemudian wawancaranya berlanjut, akhirnya saya tanya, Ibu, kenapa di mana Ki buang sampah tak? Di laut, Bu. Di air ku dibuang bangji di bawah rumah, di kolong rumah. Kan biasa memang ya, kan mereka pakai rumah panggung kan yang bawahnya memang air. Bu, Ibu, enggak apa-apa Ji, enggak apa-apa Ji, karena kalau malam naik air terbawa itu sampah, jadi tidak tinggal di kolong rumah. Nah. Terus nah, ada Ji jambang tak Bu? Ya, kan MCK. Iya, MCK. Ada Ji Bu. Terus septic tanknya di mana? Ya dibawa di air. Gitu. Bu ya, ya itu dipahamilah. Kondisi masyarakat pesisir memang di mana-mana juga seperti itu, kurang lebih seperti itu. Terus Bu, kalau yang ada halamannya masih dibakar, kemungkinan masih dibakar, atau kalau yang dekat jalan raya itu kemungkinan masih ditampung di depan rumah, kemudian sampah yang lewat itu diambil, ya, masih aman lah kalau yang seperti itu. Nah, kalau yang buang di kolong rumahnya itu, saya tanya lagi, Bu, kenapa kita tidak buang di tong sampah? Atau kita kumpul, kemudian kalau ada truk sampah lewat, kita kasih. Bayar Ki, Bu, gitu.
Berapa Bu tarifnya? Ya tidak banyak Ji ya Bu, tapi kan kalau bisa tidak bayar ya tidak usah Mi. Nah, seperti itu. Ya, 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 ya. Nah, paling berapa Bu bayarnya? Memang seberapa angsurannya per bulan untuk kebersihan? Ya paling 2.000 Bu, paling 2.000 sampai betul. 5.000. Saya 2.000, saya 2.000. Ya, Terus? mungkin kalau orang kaya misalnya bisalah bayar, kalau merasa bahwa mampu ya kasihlah lebih-lebih ke petugas kebersihan. Iya, iya, iya. Terus Bu, tapi kan tidak apa-apa Ji Bu, dibuang juga tidak apa-apa Ji. Biar pokoknya semuanya, mau limbah hasil cuci-cuci atau hasil apa, cuci pakaian, mandi, itu semua dibuang ke perairan dan pada akhirnya akan bermuara ke laut. Nah, oleh karena itu sepanjang gerbang masuk pelabuhan itu sampai dermaga itu biasanya sudah berkumpul di sudut itu beberapa pokoknya tumpukan sampah plastik. Itu ya tidak lain dan tidak dari pasan yang tertumpuk ke situ, terbawa arus. Karena memang kalau siang itu kan surut, yang di sebelah Jalan Lingkar itu kan surut, tapi kalau sore itu sudah mulai pasang, itu semua akan tersapu dan ada memang jembatan kok. Ya lanjut. Ya. Lanjut. Nah, jadi terus kemudian saya tanya, Bu, kalau misalnya gratis, kalau misalnya ini apa untuk diangkut sampahnya itu gratis, mau jadi buang sampah mau jadi kumpul sampah tak? Dia bilang, iya mau Ji. Insya Allah diusahakan gitu. Nah, itu seperti itu kawasan yang paling parah, Deng. Kalau yang kawasan setengah parah, ya, jadi ini saya udah kelompok-kelompokkan jawabannya sesuai kondisi rumahnya atau kondisi pemukimannya di situ. Kalau yang setengah parah itu yang di yang Sungai Rongkong itu yang sebelah jalan ke kampus 2 yang masih sambungan Penggoli itu. Ada apa dengan di situ? Nah, di situ kumpul Ji. Ada memang keranjang sampah atau ban besar yang sampah. Tapi katanya kalau tas 1 minggu nih Bu tidak datang itu orang ambil sampah, ya sudah. Kasih ayam atau kucing. Nah, kalau begitu nih, kadang dibakar, kadang dibuang ke sungai. Yang Sungai Rongkong itu. Nah kan Sungai Rongkong akhirnya bermuara ke laut. Nah, sampahnya kan macam-macam, sampah sisa makanan atau sampah plastik, botol-botol bekas. Ya, itu kan sebenarnya kalau kita mau minimalisir itu kan botol-botol masih bisa dipakai kan, masih bisa dikumpul untuk dikasih pemulung untuk didaur ulang. Itu. Sama sih sebenarnya di Kecamatan Bara yang mengarah ke IAIN. IAIN itu kan masih pesisir di belakangnya IAIN itu masih betul. Nah ternyata memang mereka alasannya kenapa seperti itu ya tidak bisa dipungkiri bahwa itu memang juga satu karena memang kurang paham ya atau kurang paham, kemudian kurang sadar, dan ketiga adalah faktor ekonomi. Alasannya karena tidak mau bayar, ya tidak apa-apa, dan memang acuh. Bukan acuh, abai. Selama tidak abai, ya abai. Ya, acuh itu peduli. Selama tidak berdampak langsung, selama misalnya
seandainya ya, bukan berandai-andai ya. Andai kata ada ombak terus plastik itu akan kembali ke rumahnya, mungkin dia akan pertimbangkan Sadar. untuk tidak membuang ke Iya, 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 perairan. iya. Nah, jadi Hmm. memang eh, perlu memberikan edukasi bagi masyarakat pikir tentang bagaimana itu pendampingan lah, perlu Mhm. pendampingan bagaimana hal kecil yang bisa berpengaruh terhadap lingkungan, hal kecil yang bisa dilakukan. Pokoknya tidak perlu apalah, tidak perlu sampai mengolah ini, mengolah itu. Yang jelas kita bisa, yang pertama adalah memilah sampah dulu. Sampah plastik ini, sampah sisa makanan ini. Nah, jangan dicampur adukan, karena kalau dicampur adukan dalam satu kresek kemudian dibuang ke perairan itu lebih fatal, tidak akan bisa terurai. Harusnya limbah sisa makanan yang bisa terurai itu akhirnya tidak bisa terurai karena di dalam plastik. Ini juga sudah masuk poin kedua dari pengendalian penanggulangan. Jadi penanggulangan itu memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat. Bagaimana caranya menanggulangi? Nah, Nanti bagaimana saya caranya potong dulu nanti. meminimalisir? Nanti saya potong dulu. Pernah ada enggak jenis pertanyaan yang kita ajukan kepada mereka bahwa apakah pemerintah sudah melakukan tindakan yang kita sebutlah kayak yang dilakukan oleh Anti selain bertanya kepada mereka tentang bahayanya ini membuang sampah di laut dan seterusnya. Apakah pernah ya kayak semacam penyuluhan gitu? Ya, sosialisasi begitu. Ya sosialisasi betul. Ya, Pernah ada. enggak? Ada Oh ya. gitu. Ada. Kebetulan yang menjawab pernah ada sosialisasi itu memang yang dekat-dekat kecamatan atau dekat-dekat kelurahan. Nah, jadi memang tidak menyentuh sampai ke yang paling dekat dengan pesisir, yang sampai bawahnya itu sudah kolong rumahnya itu sudah perairan. Berarti sudah pernah ya? Sudah pernah. Sudah pernah mungkin, tapi tidak apa ya? Maksudnya kalaupun tidak hari ini ditindaklanjuti dikasih mungkin. tahu, ya, kalaupun hari ini dikasih tahu bahwa jangan buang sampah di laut, tapi kalau misalnya tidak disinkronkan dengan misalnya apa ya, fasilitas pembuangan sampah, fasilitas pengumpulan sampah itu juga tidak optimal. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, lanjut. Ya, halo. Penjelasan yang kedua tadi ya. Ya. Dari 3 langkah yang dilakukan nanti oleh yang sudah ya kalau mau dibilang sudah dilakukan sih sama Anti. Yang kedua tadi apa ya itu? Poin kedua tadi apa itu? Penanggulangan. Penanggulangan. Terus? Kemudian yang ketiga, pemulihan. Oh, pemulihan, ya. Nah, sebenarnya kalau untuk masuk ke tahap pemulihan ini sudah berkaitan dengan budget ya atau biaya. Karena sama kasusnya kemarin. Karena kalau ngomong-ngomong dengan pemulihan itu pasti umumnya ke teknologi kan. Teknologi, bagaimana teknologi pengolahan sampah atau bagaimana teknologi pemulihan lingkungan, itu pemerintah sudah harus turun tangan. Berapa biaya yang harus pemerintah siapkan hanya untuk menanggulangi itu. Tapi maksudnya ya, teknologi yang dimaksudkan kayak gimana itu Anti? Teknologi itu saya kasih contoh misalnya di negara lain. Iya, betul. Misalnya di Jepang atau pokoknya di negara-negara berkembang lah. Iya. Mereka kan memang kenapa mereka kalau banjir itu tidak ada sampah sepotong pun, tidak ada sampah sepotong yang layang di air banjir itu.
Sedangkan kita di Indonesia, jangankan banjir, pokoknya got saja sedikit meluap itu sudah sampah semua naik. Iya, Nah, iya, betul, di betul. negara-negara udah ada ya di sosial media itu biasanya kita lihat mesin atau seperti alat berat yang dipakai untuk menghisap sampah dari laut atau dari perairan. Hisap Oh, sampah iya, plastik iya, kan. iya, iya. Karena mereka memang canggih, teknologi canggih, didukung dengan sumber daya manusia yang uh, sedangkan kita masih apa ya, kalau untuk teknologi seperti itu mungkin sudah berat untuk kita lakukan pemulihan dengan metode seperti itu. Oh, persoalan memang ya, budget lagi ya. Iya. Terus metode lain ada sih beberapa metode. Ah, betul, itu yang mau Sebenarnya disampaikan. ya, Silakan, silakan. metode itu kan itu tadi salah satu metode fisik karena memang Iya, iya, dia iya. fisiknya yang disentuh. Kalau saya sebagai orang biologi ya, ada metode biologi yang namanya remediasi atau Remediasi. bioremediasi. Yang kayak bagaimana itu? Remediasi itu mikroba, Deng. Kaitannya dengan mikroba. Jadi yang berperan penting dalam hal ini adalah mikroba atau makhluk halus. Makhluk halus lah, makhluk kasat mata. Oh, cerita-cerita yang kayak kemarin itu. Ya, sebetulnya ya, sampah itu atau lingkungan itu punya kemampuan sendiri untuk memperbaiki diri. Jadi sampah yang ada di lingkungan itu tidak diapa-apai pun sebenarnya akan habis, akan terurai. Tapi tentunya walaupun sampah plastik. Enggak, kalau sampah plastik bisa terurai tapi lama, pokoknya beratus-ratus tahun. Betul. Ya, jadi kalau misalnya anggaplah sampah makanan, kalau kita buang ke tanah, tapi jangan juga dalam apa ya? Tentunya dalam volume tertentu. Kalau volumenya sedikit ya kak ya. Tapi kalau terus-menerus ditumpuk ya pasti juga akan bau sebelum terurai. Dia akan menyebabkan pencemaran udara ya. Ya pokoknya kondisi tidak nyaman lah di lingkungan kita. Nah itu self purification atau pemulihan sendiri oleh lingkungan itu tidak terlepas dari mikroba, mikroorganisme, bakteri dan jamur. Jadi memang ada kondisi tertentu yang tidak perlu diapa-apai, biarkan mikroba itu sendiri yang berperan melakukan perannya untuk mendegradasi atau mengurai, karena limbah itu sebenarnya adalah makanannya. Jadi untuk bertahan hidup dia tetap mengurai sampah. Tapi ada juga kondisi tertentu yang memang harus diberikan perlakuan khusus, diberikan mikroba tertentu untuk mengurai sebuah cemaran limbah. Nah, misalnya, ya saya kasih misalnya itu tumpahan minyak di laut. Oh iya, betul. Ada kebetulan kan kita pelabuhan kita di Palopo itu pelabuhan niaga ya. Pelabuhan niaga yang tempat transitnya kapal-kapal dari Kalimantan. Kan saya juga pernah sekali wawancara dengan petugas pelabuhan. Ini kapal-kapal apa saja dari pelabuhan kita. Nah itu ternyata dari Kalimantan. Kadang juga dari Singapura. Kalau misalnya bawa pupuk atau bawa besi atau bawa PCO untuk diolah di luar negeri. Nah, itu kan sebenarnya mereka transitnya itu kadang lama, kadang 3 sampai 1 minggu untuk bisa melakukan lagi perjalanan. Nah, itu kalau kita lihat kondisi perairan itu sebenarnya kelihatan itu kalau di permukaan air laut itu ada seperti minyak, kan minyak memang tidak bisa
menyatu dengan air ya, jadi memang kelihatan. Tapi kalau hanya untuk kapal transit sih memang tidak begitu banyak ya. Jadi masih bisa terencerkan dengan kondisi perairan. Tapi kalau misalnya di tengah laut terus ada kapal tanker yang tiba-tiba bocor atau tiba-tiba Iya ya. meledak bawa bawa minyak mentah, nah Minyak, itu yang betul. Mencemarkan betul nah itu itu. memang ya itu perannya mikroba. Ya, 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 Orang ya. bioteknologi biasa mengaplikasikan jenis mikroba tertentu yang memang bisa mendegradasi minyak supaya limbah itu bisa habis di perairan. Karena kalau tidak diambil, kalau tidak didegradasi minyak-minyak tersebut itu akan merusak, itu akan berdampak kehidupan biota laut. Itu. Nanti kalau saya secara pribadi sampah rumah tangga yang katanya tadi lebih dominan dari rumah tangga, saya pikir tidak jadi masalah kan. Kalau tadi ada yang disebut makhluk halus, kan ada juga makhluk lainnya itu laut, ikan. Nah, Kalau betul. sampah yang dimaksudkan tadi misalnya adalah nasi yang sudah basi, itu kan dikonsumsi juga oleh ikan. Artinya tidak jadi masalah memang tahu kalau saya secara pribadi kalau macam seperti itu sampahnya. Apalagi yang biasa dikonsumsi oleh ikan ya selain nasi itu. Jadi kotoran-kotoran yang kayak gitu itu kan tidak jadi masalah ya. Ya, halo. Ya, lanjut. Ya, ya, betul. Nah, tapi kalau misalnya ini ikan kan memang kan ikan juga itu macam-macam ya. Ada yang memang ikan yang memang laut dalam, ikan yang berenang di pokoknya batas-batas perairan itu macam beda-beda dari kawasan laut itu beda-beda mikroorganismenya, beda-beda biotanya. Dari kedalaman sekian itu biasanya dihuni dengan ikan ini, terus kedalaman ini lain. Betul. Nah, kemudian juga beda. Jadi, nah kalau misalnya limbahnya itu dalam volume yang besar dan terus-menerus, sebelum dia habis didegradasi oleh mikroba atau dimakan oleh biota laut, misalnya ikan, ada dampak lain, Deng. Sebelum itu semua, biasanya terjadi sedimentasi. Sedimentasi itu pendangkalan. Oh. Pendangkalan perairan. Iya. Nah, itu kan paham. juga. Nah, itu juga memang kalau tidak dalam waktu yang singkat ya, itu tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Tapi sekarang itu sudah mulai kelihatan kalau yang di pesisir Palu pun sudah mulai kelihatan sedimentasinya atau pendangkalannya. Kemarin saya sempat wawancara dengan nelayan, saya tanya, Pak, memang di sini diparkir kapal tak? Bilang, dulu itu Bu, masih bisa sampai di dalam, masih bisa sampai di belakang rumah. Jadi sedikit mami yang 2 meter mami bisa naik di kapal atau pokoknya dari bawah rumah Kak naik kapal sampai ke laut. Sekarang harus ke jalan Bu. Itu sebenarnya. Itu dampak kedepannya, itu akumulasinya. Oh, Kalau sekadar kita mau kasih makan ikan, ya oke lah. Tapi kan belum tentu pas dibuang langsung ditangkap sama ikan, pasti dia akan mengendap. Lebih parahnya lagi kalau plastik. Kalau itu sudah tawar-menawar saya itu. Ya, orang apapun pasti sudah tahu ya. Semua sudah tahu bahwa plastik itu sangat-sangat merugikan. Sangat berdampak negatif terhadap biota laut. Termasuk kan kotoran manusia. Kalau tidak salah, ada beberapa ikan yang memang menyantapnya ya. Maksudnya, namakan tongi. Yang menjadi masalah itu Deng ya, itu tidak langsung dimakan, tapi dia akan
terurai, dan kalaupun terurai itu Mhm. bisa-bisa terjadi penurunan kualitas air. Jadi kualitas air itu kan Iya, iya, ada iya, iya. beberapa parameter. Mhm. Ada namanya oksigen terlarut, eh, ada apa, oksigen kimia, ada COD, BOD, DO, ada namanya suspended solid, ada namanya apa, pH, kekeruhan, itu kan semua berpengaruh. Jadi eh ya, selama saya pengambilan sampel itu kan biasanya pokoknya laut perairan yang sehat itu kan biasanya kita jernih, bisa kita lihat apa yang ada Iya, di iya, bawah. iya, betul. Iya, iya, Kelihatan iya, iya, terumbu iya, iya, karangnya, iya. kelihatan Mhm. lamun-lamunnya. Nah, kalau perairan yang sudah kecoklat, jarak pandangnya itu sudah sangat rendah, jadi Mhm. kemungkinan cahaya untuk masuk ke perairan itu sudah sangat sedikit, akhirnya kan Mhm. berpengaruh ke biota, Deng. Hmm. Iya, 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 Biota iya, laut iya. juga perlu oksigen terlarut dalam air. Mhm. Saya mau tanyakan, bisa kira-kira kita jelaskan mengapa penting sekali yang namanya terumbu karang? Nah, terumbu Punya pengalaman, karang pengetahuan itu di situ? Iya, iya, silakan, silakan. sedikit, Deng, sedikit. Iya, iya, iya. Ya, Silakan, Yana. terumbu karang itu hampir sama ya, hampir sama pentingnya dengan mangrove, Deng, atau bakau. Oh, iya, 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 Cuma kan iya. kalau di tepi, agak ke tepi, karena memang dia bentuknya pohon. Nah, kalau Iya, betul, terumbu betul. karang itu dia di datar. Nah, Mhm. ini apa? Terumbu karang itu sebenarnya makhluk hidup juga. Dia ada kelasnya, kelas ini saya takut keliru ini karena ilmu biologi saya sudah terlalu lama saya Intinya, tinggalkan. intinya dia dia organik ya, dia organik ya. Ya, intinya Mhm. dia uh, yang saya tahu itu fungsi terumbu karang itu sebagai habitat habitat makhluk hidup, Di habitat laut. biota laut lainnya, misalnya Iya, ikan. iya, 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 Jadi iya, iya, iya. di sekarang itu ada ikan kecil atau ada apa ya, yang biota-biota laut dasar atau bentos Mhm. namanya. Kalau yang itu biasanya ada bintang laut, ada Mhm. laut itu tempat berlindungnya mereka dari predator atau dari ikan besar yang bisa Iya, iya, memangsa iya. mereka. Mangsa. Jadi dia sebenarnya satu kesatuan ekologi memang. Ketika satunya rusak, yang lain pasti terganggu. Mhm. Gitu ya. Mhm. Wajar ketika pemerintah bahkan di pihak kepolisian membuatkan aturan bahwa mencuri terumbu karang itu dibuat ada hukum khususnya ya. Mantap sudah bisa menggunakan istilah organik dengan tepat. Alhamdulillah. Banyak sekali istilah-istilah kemarin. Makanya kalau keluarkan istilah anti juga, kutanya begitu juga. Apalagi ini, apalagi ini. Artinya kan Ya, pun kalau misalnya saya tahu, saya tetap akan menanyakan karena ini bukan hanya kebutuhan Andi Karman. Uh, Penggambaran berkaitan dengan terumbu karang. Kalau disebut tadi dia, ya maksud saya ternyata wajar ketika pemerintah kalau digambarkan tadi dia semacam mangrove juga dalam konteks di luar dari laut. Uh, memang memang butuh perlindungan ya, butuh perlindungan. Saya mau tanya tanggapannya dulu Anti berkaitan dengan orang yang sering melakukan pengeboman di laut gitu. Biasa kita dapat orang-orang begitu atau cerita yang begitu. halo. Halo, Ya, Anti? illegal fishing. Halo. Iya, iya, betul, illegal fishing, betul. Bagaimana menurut tentang itu? Wah, itu sebenarnya apa ya? Yang merusak lah. Itu eh, sangat tidak terpuji atau Oh, sangat tidak pantas. Karena
kalau misalnya ini kita berbicara keberlanjutan ya. Iya, Kalau iya, oh, misalnya mhm, kita hanya mengedepankan ego untuk dapat ikan cuman satu kali ngebom langsung banyak, nah itu mhm, kan namanya egois. Nah, tanpa tanpa mempertimbangkan bahwa yang dibawa ini rusak. Pokoknya ah, apapun rusak. Hmm. Itu namanya tidak tidak me, apa, tidak memikirkan kebutuhan anak cucu atau generasi ke depan kita.